Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursela dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen tentang mengemukakan pendapat dan analisa perilaku konsumen atau perilaku pelaku usaha di sekitar yang memungkinkan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebelum itu perlu saya jelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yaitu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 2, yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi maksudnya konsumen di sini adalah konsumen akhir atau konsumen bukan antara. Di sini konsumen mempunyai 4 hak-hak konsumen secara internasional. Yang pertama, hak konsumen mendapatkan keamanan. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi pelaku usaha ini harus lebih mengutamakan keamanan konsumen tersebut agar konsumen tidak dirugikan. Akan tetapi konsumen juga perlu berhati-hati terhadap membeli barang atau makanan untuk melihat terlebih dahulu nilai gizinya, tanggal kadaluarsanya, isinya atau pemakaiannya juga harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk, barang, dan jasa tersebut. Informasi ini dapat disampaikan dengan cara seperti secara langsung kepada konsumen dengan lisan, bisa disampaikan juga dengan melalui iklan, banner, atau langsung mencantumkan ke dalam kemasan produk tersebut. Dan apabila produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen, wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Informasi ini juga harus disampaikan oleh pelaku usaha dengan jujur, dengan tidak berlebihan, dengan baik, atau tidak mengada-ada untuk menarik si konsumen tersebut. Yang ketiga, hak untuk didengar. Hak yang erat kaitannya dengan hak mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sehingga sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut. Jadi apabila kita membeli produk atau membeli barang dan kita itu tidak tahu cara pemakaiannya, cara penyimpanannya, atau kita minim informasi, kita bisa langsung menanyakan langsung kepada si penjual tersebut, dan si penjual juga wajib memberikan informasi lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah hak untuk memilih. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibelinya. Jadi, si konsumen tidak boleh mendapatkan paksaan dari orang lain, tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak lain untuk membeli barang yang akan dibelinya tersebut. Dan ketika si konsumen sudah memilih barang yang akan dibeli, maka
bebas menentukan produk mana yang akan dibelinya. Berikut adalah pengertian konsumen dan hak dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya pengertian pelaku usaha, hak dan kewajibannya. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan yang lain sebagainya. Hak-hak produsen yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila yang pertama, produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan. Yang kedua, cacat timbul di kemudian hari. Yang ketiga, cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen. Yang keempat, barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa. Dan faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi yang pertama kelalaian si konsumen penderita, yang kedua penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat, yang ketiga lewatnya jangka waktu penuntutan atau kadaluarsa, yaitu 6 tahun setelah pembelian atau 10 tahun sejak barang diproduksi, yang keempat produk pesanan pemerintah pusat, yang kelima kerugian yang timbul atau sebagian akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen lain dalam kerjasama produksi dari beberapa negara bagian yang mengakui joint and several liability. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Selanjutnya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan. Selanjutnya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang selanjutnya, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu untuk memberi jaminan serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat yang diperdagangkan. Selanjutnya, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang terakhir, memberi
kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat dianalisa perilaku konsumen atau perilaku pelaku usaha di sekitar yang memungkinkan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu pasti ada. Seperti yang pernah saya jumpai di sekitar kita atau yang sering kita beli juga. Salah satunya yaitu pelaku usaha penjual minuman teh poci. Si pelaku usaha ini mengklaim bahwa teh poci tersebut menggunakan 100% gula asli. Tapi bisa dilogikakan ya, 100% gula asli dengan harga yang cuma Rp3.000 dan tehnya itu sangat manis. Apalagi sekarang ini gula lagi sangat mahal, tetapi si pelaku usaha juga bisa menjualkan teh tersebut dengan seperti biasanya yang dijual sebelum-sebelumnya tanpa ada keluhan gulanya mahal mbak atau yang lainnya. Juga tidak menaikkan harga teh poci tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut saya si pelaku usaha ini tidak memberikan informasi yang jujur. Dan itu mungkin salah satu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya analisa tentang perilaku konsumen yang mungkin melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu banyak juga sih. Seperti halnya ketika seseorang membeli skincare. Skincare itu kan udah ada caranya, udah ada kegunaannya. Misalnya si skincare ini digunakan untuk kulit yang kering atau kulit yang oily atau yang berminyak gitu. Tetapi si konsumen tersebut tidak melihat terlebih dahulu kegunaannya, sehingga langsung saja membeli, tidak memperhatikan barangnya. Ketika dibeli, akan tetapi mukanya itu lebih ke berminyak, barang yang dibeli yang kering. Jadi ya itu menurut saya kesalahan si konsumen sendiri, tidak memperhatikan barang yang akan dibelinya tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.